Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Diceritakan pada suatu ketika Abu Nawas tampak sedang menggali tanah di belakang rumahnya. Keringat pun mengalir deras membasahi sekujur tubuhnya. Tapi yang membuat heran, ketika tanah tersebut sudah digali, ia pindah posisi dan menggali tanah baru di sampingnya. Tuan Hamid yang kebetulan melintas melihat perbuatan Abu Nawas yang aneh ini. Ia pun memberanikan diri menghampiri dan bertanya kepadanya, "Wahai Abu Nawas, sebenarnya apa yang sedang kau lakukan?" Abu Nawas menjawab, "Aku sedang mencari kuburan yang hilang." Sontak Tuan Hamid terkejut mendengarnya. "Kuburan? Kuburan siapa Abu Nawas?" tanya Tuan Hamid penasaran. "Kuburan uang dinarku," jawab Abu Nawas. "Tempo hari aku mengubur beberapa uang dinar di sini, tapi aku lupa tepatnya di mana," katanya melanjutkan. "Loh, kok bisa? Harusnya ketika kau akan mengubur, berilah tanda supaya mudah mencarinya," tutur Tuan Hamid. "Sudah, waktu aku menguburnya ada awan di atasnya, tapi awan itu kini tidak ada lagi," ujar Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Tuan Hamid hanya terdiam, namun dalam hatinya mengumpat, "Ada-ada saja Abu Nawas," katanya dalam hati. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang penyair ternama yang tidak suka dengan Abu Nawas. Setiap kali ia berada dalam perkumpulan, penyair tersebut dengan terang-terangan mencaci, mengejek, dan menghina Abu Nawas. Tentunya ia melakukan hal itu tidak di hadapan Abu Nawas secara langsung. Kemudian salah seorang bertanya kepadanya, "Kau begitu membenci Abu Nawas, apakah dia pernah berbuat jahat padamu?" Si penyair menjawab, "Tidak, bahkan kami tak pernah bertemu." "Lalu apa alasannya kau selalu menjelek-jelekan dirinya?" tanya orang itu kembali. "Biar semua orang tahu bahwa bukan hanya Abu Nawas satu-satunya penyair yang hebat di kota Baghdad," jawab si penyair. "Oh, jadi kamu merasa kalau kamu lebih hebat dari dia?" tanyanya kembali. "Tentu saja, bahkan aku lebih pandai dari dia," jawab si penyair. "Kalau begitu, tak perlulah kau menjelekan dia. Buatlah syair-syair yang hebat, biar orang-orang yang akan menilainya," tutur orang itu. "Justru dengan cara ini, aku akan mempermalukan Abu Nawas," ujar si penyair. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas pun diberitahu kawan-kawannya tentang perilaku si penyair. Abu Nawas yang mendengar hal itu hanya tersenyum. Ia sama sekali tak menggubris, apalagi sampai menanggapinya dengan emosi. Hingga pada suatu ketika, Baginda Raja menggelar suatu perayaan. Perayaan ini dihadiri oleh para tokoh, pemuka kerajaan, dan juga para penyair sekaligus sastrawan. Di momen inilah untuk pertama kalinya Abu Nawas dan penyair tersebut bertemu. Kesempatan ini tak disia-siakan oleh Abu Nawas untuk membalas perlakuannya. Begitu pula dengan si penyair. Ia punya rencana jahat untuk mempermalukan Abu Nawas. Dan saat ia akan mendekati Abu Nawas, ternyata Abu Nawas duluan yang menghampirinya. "Wahai saudaraku, apa kau kira cacianmu dan hinaanmu itu merugikanku? Apa kau kira namaku akan redup?" tanya Abu Nawas. "Tidak," jawab si penyair singkat. "Apa kau kira rumahku akan hancur mendengar cacianmu? Apa kau kira anakku akan mati mendengar cacianmu?" tanya Abu Nawas kembali. "Tidak," jawab si penyair singkat.
Kalau begitu, selagi kakiku masih menopang badanku, cacianmu tak dapat mengubah apapun dalam hidupku sampai kapanpun, tegas Abu Nawas. Mendengar hal itu, si penyair mulai tersulut emosinya. Sombong sekali kau Abu Nawas, kau mau apa? Hardik si penyair kesal. Aku hanya mau melihat apa yang bisa kau lakukan di hadapanku setelah ini, ledek Abu Nawas. Orang-orang yang hadir spontan tertawa dengan ucapan Abu Nawas. Hal ini membuat mental si penyair mulai grogi. Lidahnya terasa seperti tercekat. Wajahnya pun mulai terlihat panik. Ekspresi sang penyair membuat orang-orang yang melihatnya semakin tertawa terpingkal-pingkal. Karena tak tahan telah dipermalukan Abu Nawas, si penyair lantas pergi meninggalkan acara tersebut. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai keledai yang seringkali pergi secara tiba-tiba. Tapi tidak berapa lama kemudian, ia kembali pulang ke kandangnya. Untuk mengantisipasi kejadian ini terus berulang, Abu Nawas mengikat si keledai dengan tali yang kuat. Akan tetapi karena kecerdikannya, si keledai bisa melepaskan diri dan pergi entah kemana. Barulah setelah hari menjelang sore, si keledai pulang kembali. Suatu malam, tetangganya mengabarkan kalau keledai milik Abu Nawas tak ada di kandangnya. Abu Nawas, Abu Nawas, teriak si tetangga sambil menggedor-gedor pintunya. Abu Nawas pun keluar membukakan pintu dan menemui tetangganya itu. Ada apa? Tanya Abu Nawas. Keledaimu hilang Abu Nawas, kata si tetangga memberitahu. Anehnya, Abu Nawas bukannya terkejut ataupun panik, dia malah merasa bersyukur. Alhamdulillah, ucap Abu Nawas. Tetangganya itu tentu saja menjadi heran dengan tingkah Abu Nawas. Hei Abu Nawas, apa kau gila? Keledaimu hilang, kamu malah bersyukur, tanya si tetangga. Keledai saya memang sering menghilang, tapi saat sore dia pulang sendiri, jawab Abu Nawas. Tapi ini kan sudah larut malam, berarti keledaimu benar-benar hilang untuk selamanya, balas tetangganya. Justru itu aku bersyukur, karena rencananya tadi siang aku ingin menaiki keledai tersebut. Untungnya tidak jadi. Coba kalau aku menunggangi keledai itu, tentu aku akan ikut hilang juga bersamanya, timpal Abu Nawas. Dasar orang aneh, sahut tetangganya sambil berlalu meninggalkan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai tetangga yang sering sekali meminjam barang. Sebenarnya Abu Nawas tidak keberatan, bahkan ia merasa bersyukur karena ia bisa membantu tetangganya itu. Tetapi yang membuat Abu Nawas jengkel, setiap kali si tetangga meminjam barangnya, barang tersebut dikembalikan dalam kondisi rusak. Hingga pada suatu ketika si tetangga kembali mendatangi rumah Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, aku ingin pinjam panci karena di rumahku pancinya sedang rusak, kata tetangganya. Karena merasa kasihan, Abu Nawas pun meminjamkannya. Awas hati-hati, jangan sampai rusak, ucap Abu Nawas mewanti-wanti. Beberapa hari kemudian, tetangganya itu mengembalikan panci dalam keadaan rusak. Maafkan saya Abu Nawas, pancimu pecah saat aku memasak, ujar tetangganya. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia tahu betul bahwa tetangganya telah berbohong, sebab panci yang dikembalikan bukanlah miliknya. Namun dengan tersenyum, kemudian Abu Nawas berkata, "Tidak masalah, justru aku akan memberimu sesuatu." Tetangganya itu pun kaget dan bertanya, "Apa yang akan kau berikan?" Abu Nawas menjawab, "Pastinya barang yang sangat berharga."
Mendengar hal itu, si tetangga penasaran dan juga merasa heran. "Aku jadi merasa tidak enak, Abu Nawas. Aku sudah merusak pancimu, tapi kamu malah akan memberiku barang berharga," kata tetangganya berpura-pura. "Apa yang harus aku lakukan untuk membalas kebaikanmu?" tanya tetangganya melanjutkan. "Tidak usah repot-repot, tapi kalau kamu tidak keberatan, berikan aku panci yang utuh," balas Abu Nawas. "Baiklah, aku akan mengambilkan pancinya. Tunggulah sebentar," ucap tetangganya dan segera berlari pulang ke rumah. Tidak berapa lama, ia pun kembali datang. "Ini pancinya Abu Nawas," kata si tetangga sambil menyerahkannya. Kemudian, diam-diam Abu Nawas memasukkan panci rusak ke dalam karung dan memberikan kepada tetangganya itu. Saat menerima karung tersebut, si tetangga sangat bahagia dan tak sabar untuk membukanya. Lalu ketika ia melihat isi dalam karung itu, si tetangga menjadi jengkel karena ia merasa dibohongi. "Ini kan panci rusak, Abu Nawas. Kenapa kau bilang barang berharga?" tanya si tetangga. "Tadinya itu adalah barang yang sangat berharga bagiku, karena di rumahku tidak ada panci kecuali panci rusak tersebut. Tapi kini aku sudah mempunyai barang yang lebih berharga, jadi kuputuskan untuk memberikannya padamu," jelas Abu Nawas. Kisah selanjutnya diceritakan ada seorang munafik yang sedang mengalami suatu masalah. Orang tersebut bernama Abu Jahil. Padahal masalah yang dialaminya karena akibat ulahnya sendiri. Awalnya ia hendak berbuat jahat kepada tetangganya, tapi justru ia sendiri yang menanggung sial. Anehnya, ia menganggap bahwa dirinya dizolimi oleh tetangganya tersebut. Tak terima dengan hal ini, ia berencana mengadu kepada Abu Nawas. Dalam hati Abu Jahil berkata, "Abu Nawas pasti akan membelaku, dia kan kawan dekatku." Maka pergilah Abu Jahil ke rumah Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Jahil di rumahnya dan dipersilahkan duduk di ruang tamu. Di hadapan Abu Nawas, Abu Jahil mengadukan perkara yang dialaminya. "Aku telah dizolimi tetanggaku Abu Nawas dan aku menuntut keadilan. Aku ingin kau yang menjadi hakim untuk perkara yang sedang aku hadapi," pinta Abu Jahil. Setelah Abu Nawas mendengar semua keluhannya, ia tak lantas percaya begitu saja, sebab ia tahu watak sebenarnya Abu Jahil. Abu Nawas pun menyanggupi untuk memutuskan perkara tersebut keesokan harinya. "Baiklah Abu Jahil, tunggu saja aku di rumahmu besok pagi," kata Abu Nawas meyakinkan. Keesokan harinya, Abu Jahil dan tetangganya yang tengah berseteru terlihat sudah siap menunggu kedatangan Abu Nawas. Namun, semenjak matahari terbit hingga terbenam, Abu Nawas belum juga datang. Abu Nawas tidak menepati janjinya. Hal ini membuat Abu Jahil merasa kecewa dan sedikit emosi. "Kurang ajar, ucapan Abu Nawas tidak bisa dipercaya," umpat Abu Jahil. Hari berikutnya, Abu Jahil kembali mendatangi rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, Abu Jahil meluapkan emosinya. "Aku belum pernah menemui pembohong sepertimu. Kalau saja Baginda Raja tahu kau adalah pembohong, maka aku yakin kau akan dijadikan hakim untuk orang-orang munafik," kata Abu Jahil kesal. Alih-alih mendengar permintaan maaf dari Abu Nawas, Abu Jahil malah mendapat jawaban yang membuatnya malu sendiri. "Oh, benar sekali Abu Jahil. Apa yang kau katakan memang betul. Aku memang jadi hakim untuk orang-orang munafik. Pantas saja kau begitu ingin menemuiku. Sekarang katakan padaku, perkara apa yang mau kau adukan padaku?" tanya Abu Nawas. Sontak Abu Jahil terkejut mendengarnya.
Jangan-jangan Abu Nawas sudah tahu masalah yang sebenarnya, pikir Abu Jahil. Karena tak ingin dipermalukan lebih jauh, Abu Jahil buru-buru meninggalkan Abu Nawas tanpa berkata sepatah kata pun. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas akan pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada seorang laki-laki yang menghampiri Abu Nawas. Laki-laki yang menemui Abu Nawas ini terkenal dengan kebejadannya. Dia suka mabuk-mabukan, berjudi, dan main wanita. Tanpa basa-basi, laki-laki tadi langsung bertanya kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku ingin sekali memiliki kemampuan melihat setan. Apakah kau bisa mengajariku?" Abu Nawas sempat menahan tawa mendengar permintaan laki-laki itu. "Tentu saja bisa. Tepat sekali kau bertemu denganku," jawab Abu Nawas. Laki-laki tersebut senang bukan main dengan jawaban Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya wahai Abu Nawas?" tanya laki-laki itu kembali. "Itu mudah sekali. Apakah kau memiliki cermin di rumah?" tanya balik Abu Nawas. "Tentu saja punya wahai Abu Nawas," jawab laki-laki tadi. "Jadi begini caranya. Pandangi cerminmu betul-betul. Tak butuh waktu lama kau akan melihat bentuk setan yang ingin kau ketahui itu," jelas Abu Nawas. Laki-laki bejat tadi berlalu sambil tertawa. "Kurang ajar kau Abu Nawas," ucapnya sambil tertawa. Kemudian Abu Nawas melanjutkan perjalanannya menuju hutan. Saat memasuki hutan, Abu Nawas melihat seorang pemuda yang akan mengakhiri hidupnya dengan terjun ke jurang. "Hai pemuda, apa yang akan kau lakukan?" tanya Abu Nawas sembari berlari mendekatinya. "Pergilah kamu dari sini, jangan campuri urusanku," bentak si pemuda. "Apakah kamu akan bunuh diri dengan terjun ke jurang?" tanya Abu Nawas. "Bukan urusanmu. Pergilah kamu dari sini," bentak si pemuda kembali. "Saya bersumpah, kalau kau akan terjun ke jurang, maka saya juga akan ikut terjun untuk menyelamatkanmu," ujar Abu Nawas. Pemuda itu membalas, "Kamu jangan bodoh, kamu bisa ikut mati juga." Abu Nawas kemudian berkata, "Dengarlah wahai pemuda, aku punya istri dan anak-anak yang sangat mencintaiku, dan aku juga mencintai mereka. Kalau aku dan kamu sama-sama terjun ke jurang, sementara ternyata yang mati adalah aku dan kamu ditakdirkan masih hidup, apakah kamu mau menanggung rasa bersalah sepanjang hidupmu atas duka yang menimpa istri dan anak-anakku?" Pemuda itu menjawab, "Tentu saja aku tidak mau." "Kalau kau tidak mau, maka jangan bunuh diri di depanku. Karena bagaimanapun caranya, aku pasti akan berusaha menyelamatkanmu meskipun aku yang harus mati," ucap Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, kemudian pemuda itu mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Ia berjalan menjauhi tepi jurang. Abu Nawas lalu memberi nasihat kepada si pemuda. "Wahai pemuda, kalau kau masih nekat untuk mengakhiri hidupmu, kamu bisa melakukannya di tempat di mana orang tidak bisa melihatmu, seperti gantung diri di rumah. Tapi setelah kamu mati, kamu harus siap disambut ribuan ular besar berbisa yang akan menyiksamu. Belum lagi hewan buas lainnya yang akan dengan ganasnya mencapik-capik tubuhmu. Ketahuilah bahwa bunuh diri itu perbuatan keji dan dosa besar yang tak akan pernah diampuni. Selamanya kamu akan mendapat siksaan yang lebih menyakitkan 1000 kali lipat dari paling sakitnya siksaan di dunia. Sakitnya siksaan dibakar hidup-hidup di dunia belum ada apa-apanya dibanding dengan siksa yang akan kamu hadapi ketika kamu bunuh diri. Kamu akan merasakan 1000 kali lipat lebih pedih, dan siksaan itu akan kamu rasakan selama-lamanya, karena saat itu sudah tidak ada kematian lagi.
Maka dari itu, bertobatlah wahai pemuda, Allah pasti akan mengampunimu. Gunakan sisa hidupmu untuk kebaikan dan beribadahlah kepada Allah. Setelah Abu Nawas menasehati pemuda itu, si pemuda terdiam sambil merenungi apa yang dikatakan Abu Nawas. Abu Nawas pun pergi meninggalkannya dan melanjutkan mencari kayu bakar di hutan. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, saat Baginda Raja sedang duduk santai di singgasananya, datanglah seorang kepala dusun menghadap Baginda Raja. Ia mengadukan permasalahan yang sedang menimpa di kampungnya. "Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon pertolongan Paduka," pinta kepala dusun tersebut. "Memangnya apa yang menimpa kampungmu?" tanya Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, akhir-akhir ini di kampung kami sering diganggu jin yang jahat," ujar sang kepala dusun. "Kenapa bisa begitu? Apa yang membuat jin tersebut mengganggu kampungmu?" tanya Baginda Raja penasaran. "Karena kampung kami sangat subur Paduka yang mulia dan mempunyai kekayaan alam yang berlimpah. Hampir setiap musim panen kami selalu mendapat banyak keuntungan," jawab kepala dusun. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja menjadi bingung. "Lalu apa hubungannya? Masa gara-gara kampung kamu subur membuat jin tersebut mengganggu kampungmu?" tanya Baginda Raja heran. "Benar Paduka yang mulia, jin tersebut mengaku berkat jasa dialah kampung kami menjadi subur dan melimpah. Oleh karenanya, setiap datang musim panen, ia meminta tumbal seorang gadis. Bila permintaannya tidak kami penuhi, ia mengancam akan menghancurkan desa kami," kata kepala dusun menjelaskan. "Oh, jadi itu alasannya. Baiklah, sekarang kamu pulang saja. Nanti saya akan mengutus seseorang untuk mengatasi masalah di kampungmu," balas Baginda Raja. Selepas kepala dusun itu pamit pulang, Baginda Raja memanggil semua penasehat istana untuk mencari solusi atas permasalahan yang menimpa kampung tersebut. Salah satu penasehat istana berkata, "Paduka yang mulia, yang kita hadapi adalah makhluk halus. Kita tak mungkin melawannya dengan pasukan kerajaan. Yang ada nanti para prajurit malah kerasukan," ujar penasehat istana. Sedangkan para penasehat istana yang lain terlihat masih kebingungan mencari solusi yang tepat. Karena belum juga menemukan solusinya, akhirnya terbesit di benak Baginda Raja sosok Abu Nawas. Maka saat itu Baginda Raja langsung memerintahkan beberapa prajurit istana untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana dan menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Saya akan memberimu tugas penting Abu Nawas. Tugas ini harus kamu laksanakan. Kamu tidak boleh menolaknya," balas Baginda Raja. "Tentu saja saya siap Paduka yang mulia. Kalau boleh tahu, tugas apakah itu?" tanya Abu Nawas kembali. "Suasana di kampung sebelah sedang tidak aman Abu Nawas. Katanya ada jin yang suka mengganggu warga kampung tersebut, dan saya perintahkan kamu agar kamu menyelesaikan masalah ini," titah Baginda Raja. Spontan Abu Nawas kaget mendengarnya. "Maksud Paduka, hamba disuruh menaklukkan jin yang jahat itu?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar sekali Abu Nawas. Aku tahu kamu pasti bisa mengalahkannya," ujar Baginda Raja. "Waduh, ini sih tugas yang sangat berbahaya. Taruhannya nyawa bisa melayang," pikir Abu Nawas. Raut muka ketakutan dan gemetaran mulai terlihat pada diri Abu Nawas. "Ampun Paduka yang mulia,
Apa Paduka tidak salah orang? Saya kira Paduka keliru kalau sampai menunjuk saya, sebab saya ini bukan orang sakti, jawab Abu Nawas mencoba berkilah. Wahai Abu Nawas, aku tahu kamu memang bukan orang hebat, bukan pula orang sakti. Tapi dengan akal cerdikmu, saya yakin kamu bisa mengalahkan jin jahat itu, ucap Baginda Raja. Dengan berat hati terpaksa Abu Nawas menerima tugas tersebut. Karena apabila ia menolaknya, ia bisa dihukum berat oleh Baginda Raja. Pada keesokan harinya, berangkatlah Abu Nawas menuju kampung yang dimaksud. Setibanya di sana, ia langsung menemui kepala dusun. Apakah Anda utusan Baginda Raja? Tanya kepala dusun. Iya, benar. Saya diutus Baginda Raja ke sini, jawab Abu Nawas. Kepala dusun itu lalu menceritakan semuanya tentang sosok jin yang sering mengganggu kampungnya, termasuk meminta tumbal seorang gadis saat musim panen tiba. Setelah mendengar secara seksama, Abu Nawas lalu bertanya, apakah di antara warga ada yang pernah melihat wujud jin tersebut? Sang kepala dusun menjawab, saya kira hampir semua dari warga kami pernah melihatnya. Saya sendiri juga pernah melihatnya. Abu Nawas kemudian kembali bertanya, bagaimana wujudnya? Kepala dusun tersebut menjawab, tubuhnya tinggi dan rambutnya dikuncir di antara kepalanya yang botak. Seketika Abu Nawas langsung mengetahui kalau jin yang dimaksud adalah jin ifrit. Sepertinya aku harus mencari cara supaya bisa mengalahkan jin ifrit, pikir Abu Nawas. Setelah berpikir agak lama, muncullah ide cemerlang di otaknya. Bagaimana Tuan? Apakah Tuan sanggup menghadapinya? Tanya kepala dusun kepada Abu Nawas. Tenang saja, jin ifrit itu pasti akan bertekuk lutut di hadapanku. Pada dasarnya dia hanya menggertak saja. Pasti ada wanita yang sedang dia sukai. Begini saja, saya akan menulis surat tantangan untuknya. Dan saya minta tolong supaya suratku ini diberikan kepada jin ifrit, perintah Abu Nawas kepada kepala dusun. Abu Nawas kemudian membuat surat tantangan dan memberikannya kepada kepala desa untuk disampaikan kepada jin ifrit. Setelah surat tantangan dari Abu Nawas diberikan kepada jin ifrit, tak pelak jin itu pun menjadi marah. Dia berjanji akan membunuh siapa saja yang berani menantangnya. Sambil menunggu waktu pertandingan, Abu Nawas membuat sandal yang sangat besar. Tingginya saja sampai 40 meter. Ketika sandal tersebut selesai dibuat, Abu Nawas meletakkannya di tengah lapangan, di mana lapangan itu nantinya akan menjadi tempat bertanding antara Abu Nawas dan jin ifrit. Setelah sebulan berlalu, tibalah saatnya waktu yang ditentukan. Jin ifrit yang sudah geram menahan emosi langsung menuju lapangan untuk menghancurkan orang yang menantangnya. Jin ifrit datang dengan suara yang menggelegar. Di mana laki-laki yang berani menantangku? Keluarlah, aku akan hancurkan tubuhnya, ucapnya sambil marah-marah. Para warga yang tadinya berkumpul hendak menyaksikan, spontan pada berlarian meninggalkan lapangan karena takut menjadi sasaran amukan jin ifrit. Tidak berapa lama, muncullah Abu Nawas ke tengah lapangan untuk menghadapi jin yang jahat itu. Oh, jadi kamu yang bernama Abu Nawas, orang yang berani menantang saya. Apa kamu sudah bosan hidup? Ayo, sekarang kita bertarung, tantang jin ifrit. Maaf, Anda salah orang. Saya ini muridnya Abu Nawas, kata Abu Nawas berpura-pura. Lalu ngapain kamu datang kemari? Cepat,
panggil gurumu untuk bertarung denganku, perintah jin ifrit. Jangan khawatir, guruku pasti akan datang kemari. Aku kesini disuruh untuk mengambil sandal guruku. Kemarin sehabis latihan sandalnya tertinggal, balas Abu Nawas sambil menunjukkan sandal yang sangat besar yang tergeletak hampir menutupi separuh lapangan. Itu sandalnya Abu Nawas? Tanya jin ifrit. Iya, memangnya kenapa? Tapi saya tidak kuat mengangkatnya sendirian. Maukah kau membantuku membawakan sandal ini? Pinta Abu Nawas. Melihat sandal yang berukuran sangat besar tersebut, sejenak jin ifrit itu terdiam. Sandalnya saja sebesar lapangan, bagaimana dengan orangnya? Pikir jin ifrit yang mulai ketakutan. Atau begini saja, saya akan panggil guru saya untuk datang ke sini langsung. Kalau saya ditanya mana sandalnya, saya akan beralasan kalau kamu menghalang-halangi saya untuk mengambil sandalnya, ujar Abu Nawas. Jangan lakukan itu. Lebih baik aku pergi saja sekarang, dan aku berjanji aku tidak akan pernah mengganggu desa ini lagi, balas jin ifrit. Kemudian jin ifrit yang jahat ini berteriak dan segera menghilang karena ketakutan. Sejak saat itu kampung tersebut kini kembali aman dari gangguan jin ifrit. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.